tombol loncengnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bro bersama Ane Aris Trianto di channel kesayangan kita yang membahas seputar dunia bajing kelapa. Oke bro, di video kali ini gue akan ngebahas tentang bajing kelapa gue yang di reject. Karena sebelumnya juga teman-teman banyak yang nanyain, bang bagaimana keadaan bajing kelapa ente yang di reject induknya itu. Ane ucapin terima kasih atas respect dan kepedulian kalian bro. Oke bro, sebelum itu kita intro dulu. Oke bro, di tangan Ane ini udah ada dua bajing kelapa yang di reject oleh induknya. Dan kalian bisa lihat keadaannya sangat mengenaskan bro. Dan penuh dengan luka baik di kaki-kakinya bahkan di tangannya atau di ekornya. Nah untuk kelaminnya sendiri, ini bajing kelapa Ane yang terlihat kamera ini kelaminnya jantan ya bro. Kalian bisa lihat di situ ada benjolan dari bijinya, ada benjolan juga dari kelaminnya. Jadi ada dua benjolan. Nah di atasnya itu kayak ada titik gitu kan. Itu adalah tali pusernya. Jadi di atas kelaminnya itu adalah tali pusernya. Nih kalian bisa lihat. Dan ini usianya juga baru 2 hari bro. Jadi baru kemarin dia di reject. Dan pagi ini Ane coba lihat keadaannya. Dan ternyata alhamdulillah masih hidup. Walaupun lukanya tuh masih banyak darah ya bro. Belum mengering tapi alhamdulillahnya dia juga masih hidup. Nah karena kemarin juga Ane cuman bantu pakai asupan makanan tuh dari susu SGM aja. Nah dan ini untuk bajing yang satu ini Ane coba lihat dan Ane telaah untuk kelaminnya, tapi sepertinya masih agak susah. Dan Ane lihat di sini, nah itu kalau Ane sekilas sih itu sepertinya betina ya bro. Jadi itu kelihatan benjolan itu. Kalau yang di perut itu benjolannya itu benjolan ari-ari ya bro, maksudnya benjolan puser buat ari-arinya. Nah ini yang kelaminnya itu di bawahnya kalian bisa lihat. Nah ini kelaminnya. Nah dia tuh kalau betina cuman ada satu benjolan. Nah jadi dia tuh cuman ada satu benjolan, kalian bisa lihat tuh. Nah itu kalau betina nih seperti ini, satu benjolan. Kalau di perutnya itu adalah tali pusernya lah kalau kita bilang ya. Kalau manusia tuh tali pusernya. Nah sama tadi seperti jantan. Nah kalau jantan itu kan tadi ada dua benjolan kan. Dan pada hari ini Ane akan coba kasih nutrisi buat bajing kelapanya supaya dia bisa bertahan hidup lebih lama lagi dan perutnya itu juga nggak kosong. Jadi Ane coba zoom lebih dekat supaya kalian bisa melihat dengan jelas bagaimana proses saat Ane memberi makan. Nah kalian bisa lihat secara perlahan dia menyedot susunya. Jadi kita cukup berikan setetes demi setetes bro, setetes. Kalau dia udah sedot kita kasih tetes lagi, kalau dia udah sedot kita kasih setetes lagi, begitu seterusnya bro. Karena bajing kelapa ini kan usianya masih baby ya, baru usia 2 hari dan masih kecil banget. Jadi lambungnya itu juga masih kecil bro. Ya berhubung lambungnya itu masih kecil, jadi dia tuh akan cepat kenyang dan juga cepat lapar. Nah jadi kalian juga harus standby sekiranya antara 2 jam atau 3 jam untuk memberikan makanan kepada dia. Jadi setelah jeda waktu 2 atau 3 jam kalian harus kasih makan lagi. Seperti itu bro. Karena lambungnya itu masih kecil, jadi cepat kenyang dan cepat lapar. Dan di sini Ane menggunakan pipet bekas obat ya. Jadi kalau bisa kalian ini alat bantunya itu menggunakan suntikan aja, suntikan dan ujungnya itu dikasih pentil ya, pentil karet. Nah supaya menyerupai pentil induknya. Jadi menyerupai pentil susu induknya seperti itu bro. Nah di sini kalian bisa lihat dia tuh masih mau menyedot dan terus menyedot. Ini membuktikan bahwa bajing kelapa ini dia semangat untuk hidupnya atau perjuangan untuk hidupnya nih masih amat besar. Walaupun mungkin dia luka parah dan mungkin nggak banyak bergerak, tapi Ane bisa ngeliat dari cara dia bernapas begitu apa ya, dia tuh masih hidup gitu bro. Karena dia masih bernafas dan perutnya tuh masih kembang kempes. Itu membuktikan kalau dia masih hidup dan ingin tetap hidup seperti itu. Jadi kita nih sebagai manusia kita harus mensupport perjuangannya untuk tetap hidup. Nah kita elap dulu bro supaya cairannya itu nggak netes kemana-mana. Dan kita coba letakkan seperti ini. Dan di glodok ini Ane juga bikin 2 glodok bro. Jadi glodoknya salah satunya seperti ini. Dan juga Ane juga sediakan glodok yang bentuknya kotak seperti glodok untuk
burung lovebird seperti itu bro. Di sini juga terdapat 2 bajing kelapa yang di reject. Jadi aneh juga sampai sekarang entah mengapa bajing kelapa ini nggak ada di dalam glodok tapi malah di luar glodok. Itu membuktikan bahwa bajing kelapa ini mungkin di reject induknya. Nah, buat kalian kalau seandainya mengalami kayak gitu, lebih baik kalian handle dan kalian bisa kasih makan secara langsung daripada nanti bajingnya dimakan oleh induknya. Nah, di sini aneh coba cek dan aneh pastiin apakah bajing kelapa ini sudah kenyang ataukah belum dengan cara memberikan setetes lagi, dan ternyata dia menutup mulutnya. Itu membuktikan kalau dia benar-benar sudah kenyang bro. Dan buat kalian yang kepo terhadap betinanya atau terhadap induknya, di video kali ini juga aneh akan coba bahas mengenai induknya. Nah, di sini sekitar 2 hari setelah dia melahirkan, induknya ini lebih murung bro. Jadi dia tuh murung dan dia tuh kayak ngumpet di glodok mulu. Nah, jadi glodok ini dengan yang sampingnya itu memiliki pintu ya bro, yang menghubungkan dengan kandang sebelah. Jadi kemarin itu kandangnya itu aneh buka pintunya. Jadi antara di kandang sebelah dengan kandang yang besar itu terhubung. Nah, oleh karena itu mereka tuh kemarin itu dalam keadaan bergabung. Nah, untuk saat ini aneh pisah bro. Kenapa? Karena si induknya ini aneh amatin kok dia ngumpet di glodok mulu. Aneh juga nggak tahu kenapa, apakah dia stres setelah melahirkan ataukah dia ingin beristirahat dulu di dalam glodok setelah melahirkan. Karena aneh amatin biasanya kan si betinanya ini kan dia sering keluar main ke tempat kandang yang lebih besar, tapi entah kenapa dia selalu masuk ke kandang yang samping yang lebih kecil yang ada glodoknya, dan juga nafsu makannya juga sangat tinggi ya bro. Ya mungkin karena dia setelah kehabisan tenaga setelah melahirkan seperti itu bro. Nah, jadi dia makannya banyak. Nah, jadi untuk sementara aneh pintu yang di glodoknya ini aneh tutup dulu pembatasnya. Jadi supaya teman-temannya itu yang di kandang besar tidak bisa masuk ke dalam ke kandang kecil ini. Jadi pembatasnya itu aneh tutup supaya dia tuh nggak bisa bergabung gitu. Jadi teman-temannya itu yang jantan-jantan itu nggak bisa mengganggu dia. Aneh biarin supaya betinanya ini istirahat di kandang yang kecil ini. Nah, jadi dia sebelahan bro sama kandang sampingnya. Nah, jadi buat teman-temannya juga masih bisa menengok dia, tapi dia nggak bisa diganggu supaya dia fokus di dalam gini. Jadi buat kalian mungkin yang penasaran, bang bagaimana sih kondisi di dalamnya, aneh juga penasaran kenapa dia selalu di dalam. Apakah dia mungkin beranak lagi atau mungkin dia melahirkan? Kita coba cek aja bro, kondisi dalam kandangnya seperti ini, kalian bisa lihat. Nah, ini posisi kameranya udah aneh pasin dan aneh kasih sedikit lampu dari belakang supaya agak terang di dalam kandang. Dan kita perhatikan begini, dalam kandangnya ini udah ada bahan-bahan atau serabut-serabut aneh sebut supaya dia lebih nyaman. Nah, sebenarnya ini glodok aneh siapin buat dia lahiran, tapi nyatanya dia malah lahiran di luar. Dan semoga aja mungkin dia ini lahiran lagi, mungkin bisa kita lihat nanti di video-video selanjutnya. Aneh akan pantau terus untuk betinanya ini bro. Oke bro, akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.